Hai keluarga Indonesia, jumpa lagi dengan saya Anya Dunov hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, suka nggak sih Anda memperhatikan jika seorang anak memiliki keahlian atau keterampilan di bidang kesenian, baik itu jago nyanyi, menari, melukis, merajut, langsung deh orang-orang tuh pada nanya, "Hei, keturunan dari siapa?" Darah seni kenapa terkaitnya dengan keturunan? Anda juga suka mempertanyakannya nggak sih keluarga Indonesia? Dan ini membuat saya juga ikutan bertanya, apakah jika seorang anak memiliki keterampilan di bidang kesenian, apakah itu berarti sesuatu yang dia dapatkan dari keturunan alias gen, atau sesuatu yang dia peroleh dari lingkungannya? Nah, apakah Anda juga bertanya-tanya mengenai hal tersebut? Langsung saja saya ingin mengundang narasumber saya untuk hari ini di Kumpul Keluarga. Kita sambut keluarga dari Papa Heri dan Mama Iva. Halo, selamat datang. Halo. Wow, ini rombongan besar. Halo Mama Iva. Satu gerbong. Ada Tadi kita nyewa satu gerbong kok. 4, 5, 6, 7. Wow, ini memang sudah 5 atau baru 5? Sudah 5. Sudah lima. Baru 5. Ini dia perbedaannya, sudah 5 baru 5. Silakan duduk dulu. Thank you, Kalau udah nyampe thank di you, Kak sini. Anya. Wah, Makasih. kalau melihat sesuatu hal yang menarik seperti ini, langsung saja saya harus mengundang dong sahabat saya dan juga seorang psikolog. Langsung kita undang bersama-sama Anti Jovita. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Aduh, rame Gimana? banget nih narasumber kita hari ini. Wah, iya loh, Kayaknya keren-keren. bakal padat sekali nih. Benar Langsung banget. aja kita Seru nih ya. ngobrol-ngobrol Anti yuk. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut bersama dengan keluarga dari Papa Heri dan Mama Iva, kita lihat dulu yuk video yang satu ini. Sepertinya istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tepat disematkan untuk sosok yang satu ini. Asyam Akila Pratisara Nugroho atau yang akrab disapa Asyam. Merupakan sulung dari 5 bersaudara pasangan Papa Heri dan Mama Iva. Ketertarikan Asyam dalam dunia seni, terutama seni peran, membuat kedua orang tuanya memberikan dukungan penuh bagi sang putra. Melihat Asyam berkarya merupakan kebanggaan tersendiri bagi Papa Heri, apalagi dirinya juga bergerak dalam bidang yang sama sebagai sutradara. Sama-sama mencintai dunia teater, membuat keduanya saling mendukung dan memberikan masukan yang membangun. Terbukti, Papa Heri dan Asyam berhasil mencetak prestasi. Papa Heri sebagai sutradara terbaik, sedangkan sang putra meraih penghargaan aktor terbaik dalam ajang Festival Teater Anak 2023. Wah, selamat dulu. Selamat. Prestasinya. Iya. Luar biasa Enggak sekali. banget. Bisa langsung dapet ya bapak dan anak. Nih jadi langsung ingin bertanya, Asyam ini suka dengan dunia panggung itu mulai dari kapan? Ayah masukin aku ke teater. Oh oke. Nah, itu kalau nggak salah kelas 5. Kelas 5 SD? SD. Mas D. Kalau gitu saya mesti nanya ke Papa Heri. Ini kan Papa Heri backgroundnya adalah seorang sutradara. Ya. Memang sudah sangat kental dengan darah teaternya. Kalau melihat Asyam dari kelas 5 SD dimasukkan ke dunia teater, itu karena ketertarikannya Asyam atau karena memang sebagai anak seorang sutradara harus mengenal panggung? Ya. Awalnya justru malah kami menitipkan anak-anak kami di Teater Tanah Air, di tim, di Mas Yos Rizal Manua. Itu concernnya ke adiknya, ke Kinan. Karena dia sendiri, kemudian kita bilang sama kakaknya, "Kak, temenin." Oh itu asal muasalnya. Asal muasalnya gitu. Nah dari situ baru ya. mulai dah. Kok ternyata menyukai dunia panggung, ya sudah. Karena dari situ, dari Teater Tanah Air, anak ini ternyata juga suka dengan dance. Dia sendiri minta sampai 3 kali. Nah itu kemudian, jangan Kak, kan kamu sudah teater. Dan itu kan di Lastim latihannya malam. Dan akhirnya karena berarti ini kemauannya kuat. Kita izinkan. Dan dia dari mulai kelas 5 itu dari Citayam ke tim itu sudah naik kereta sendiri, KRL sendiri. Oh, Di kelas hebat 5. banget.
Segitu keinginannya, segitu besarnya ya. Naik dan sampai rumah itu kadang jam setengah 12 ya Bun ya. Jam setengah 12 malam. Waduh. Kadang jam 12 pernah dan jam 1 pernah. Aduh, Dan aku lost nggak panik. contact. Wow. Wow itu. Yes. Contact. Sendiri, benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri. Jadi ini benar-benar dari awalnya untuk Kinan, anak kedua. Ya. Asyan ini malah tidak sengaja Betul. diajak bersama, tapi ketertarikannya lebih ke Asyan. Betul. Kinan apa kabar? Kinan tetap. Jadi Tetap. Kinan ini juga tetap di teaternya tetap jalan, kemudian tari. Nah ini menarik ya, karena sekarang kalau kita lihat pastilah Papa Heri dengan backgroundnya sangat mensupport anak-anaknya untuk ke arah kesenian. Bagaimana dengan sisi akademis? Biasanya nih ibu-ibunya nih yang beda. Kalau Mama Iva ngelihatnya gimana? Kalau untuk akademis emang apa ya? Alhamdulillah sejalan sama ayahnya. Jadi akademis itu dikejar semampunya. Kalau misalnya ini ya kita nggak pernah yang nge-push anak, nggak pernah menurut anak kamu matematika harus segini, kamu harus les, kamu harus ini, enggak. Jadi alhamdulillah kita sama. Kalau nggak sama bisa berantem kita ya. Iya tuh bisa pusing gitu ya. Nah ini yang menarik adalah Asyam ini santri kan? Ya, Pesantren. Nah, di pesantren di Alhamidiyah Depok. Nah ini yang agak menarik karena zamannya saya dulu ini kan agak kontradiktif, biasanya anak teater dengan anak yang Religi, itu tuh agak berbeda gitu Ya. loh, jarang bisa menyatu Ya. pandangannya. Ini gimana caranya, ini produk apa ini, hybrid mana ini? Gimana Papa Heri ngeliatnya? Ya, Aam ini masuk ke pesantren Alhamidiyah. Pesantren Alhamidiyah itu ada pesantren terbaik gitu ya di Depok. Dia menjadi kurikulum merdeka juga gitu. Nah, Aam ini masuk lewat jalur prestasi, beasiswa seninya. Gitu. Jadi memang santri itu harus keren. Santri juga bisa loh di dunia seni. Tidak hanya melulu mengejar secara religinya, tapi tetap harus balance. Karena Aam ini juga hafalannya tetap jalan, hafalan Al-Qur'annya itu tetap jalan, setorannya. Di pesantren, kakak jadi apa kak? Ketua kelas ya? Ketua kelas, ketua kajian, ketua asrama ketua regu pramuka, kemudian ketua kamar ya. Jadi gitu. Wow, ini jiwa pemimpinnya luar biasa. Sekali loh. Ini yang menarik sekali ya, kalau kita lihat ini kan pola pikir yang dimiliki oleh Papa Heri maupun Mama Iva ini kan agak berbeda dengan ya kebanyakan orang yang saya kenal juga orang tua. Tapi dari psikolog sebenarnya seberapa penting sih nilai seni dalam diri seorang anak untuk dalam kontribut dia dalam kehidupan dia, dalam kepribadian dia? Ya. Nah, saya salut sekali sih ya dengan prinsip nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mama Iva, Papa Heri terhadap anak-anaknya. Kalau kita lihat seberapa penting sih atau kemudian kemampuan seni ini dalam anak. Nah, kalau saya bilang tuh penting sekali ya, karena seni itu sebetulnya yang mendasar dan harus ada di sebagai semua bidang profesi pun sebetulnya membutuhkan. Karena seni berkaitan dengan kreativitas, ekspresi, kemudian imajinasi. Nah ini semua kalau kita terapkan ke dalam dunia pekerjaan itu dibutuhkan. Hanya saja memang levelnya yang berbeda untuk setiap jenis pekerjaan. Tapi Aunty Jo, kan ada beberapa anak yang tidak punya garis keturunan. Bapaknya mungkin kutu buku, ibunya juga kutu buku. Lah anaknya ya hidupnya kayaknya anyep amet gitu. Nggak ada garis keturunan seni gitu. Itu gimana dong? Bisa dibentuk nggak? Bisa dibentuk adonan? Iya benar. Nah ini memang kebetulan karena dari keluarga yang berdarah seni ya. Jadi kalau kita bilang berdarah seni itu maksudnya kita bisa melihat adanya potensi bawaan yang sudah ada. Jadi kalau kita bicara tentang bakat itu memang ada perpaduan dari genetik dan memang hasil yang diberikan oleh orang tua dalam bentuk latihan, kemudian juga dalam bentuk support, dalam bentuk mereka juga praktis. Karena begitu ada bakat tapi tidak dilatih, ya nggak akan tampak gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau memang dia misalnya tidak berbakat tapi kemudian punya daya juang yang tinggi, suka banget dalam hal itu, ketekunannya, kerajinannya ada, ya dia bisa juga gemilang di situ. Tapi dengan berbakat ini akan menjadi lebih mudah. Kita baru segmen pertama nih Keluarga Indonesia. Masih banyak keseruan kita bersama dengan keluarga dari Mama Iva dan Papa Heri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk.
Asam ini kan sudah memperoleh juara sebagai predikat aktor terbaik Festival Teater Anak 2023. Jadi pengen lihat seperti apa kemampuannya. Boleh dong, apalagi udah ganti baju nih, berarti udah siap untuk perform. Boleh dong Asam, kasih lihat ke kita. Tapi ini yang menarik adalah, coba ya, pantomim itu kan harus yang menariknya adalah apakah yang menonton bisa menangkap jalan ceritanya tanpa ada suara. Benar nggak nih Asam? Asam lagi bercerita proses masak, sampai mau makan terus ada gangguan yang dipikirnya telepon, tapi ternyata teleponnya error. Iya. Asam ini kelihatan luas sekali loh. Iya. Apakah ini pure hasil pelatihan di tim atau selesai dari tim tetap bapaknya ada? Tadi kamu belajar apa di sana? Oke. Coba papa lihat. Ya, ini menarik. Menariknya adalah dia itu sangat benci sama ayahnya. Hah? Kalau ayahnya itu seniman. Yes. Jadi dia nggak mau memakai nama besar ayahnya. Itu Aam. Jadi dia selalu nggak mau kalau Dikaitkan. iya. Dan Boleh nggak- nanya nggak ke Aam? Boleh dong. Kenapa? Kenapa nggak mau dikaitkan dengan nama besarnya Pak Ayah? Sebenarnya mau, tapi Bukan malu. enggak sih. Atau pingin membuka jalur nama sendiri, jangan Iya, dibawa bayangan lebih ya. ayah. Iya. Aku ya aku gitu kali ya. Iya. Oh, wow. Saya boleh nanya nggak sih ke Mama Iva nih, melihat anak-anaknya memiliki prestasi yang luar biasa, apa sih rasanya, tanggapannya, bangga atau justru dakdikduk? Aduh, nanti ini arah hidupnya kayak bakal mengandalkan kesenian di atas hal-hal lain dalam hidup nih. Kalau bangga pasti bangga. Untuk kekhawatiran, alhamdulillah enggak. Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Jadi apa namanya, kan ada buktinya nih ayahnya sendiri yang orang seni dan bisa istilahnya bisa hidup gitu ya Bunda ya. Jadi kalau untuk khawatir enggak, terus mendukung banget.
Oke. Mendukung banget untuk anak-anak bisa berprestasi di bidang apapun, terutama kalau anak-anak kami kan lebih ke seni ya. Nah ini menarik sekali. Sebentar nih, saya mesti ke Anti Jo. Ini kan banyak orang tua tuh yang masih was-was gitu loh. Kalau anaknya punya ketertarikan ke dunia seni tuh langsung berpikir, ntar mau jadi apa saat dewasa. Gimana pandangannya Anti? Iya, malah menurut saya nggak usah khawatir ya. Apalagi dengan dunia yang sekarang ini kan semakin banyak ya dari sosial media dan sebagainya. Sudah terbukti sebetulnya bahwa orang-orang seni ini survive dan bahkan malah justru kesuksesan di dunia kerja, karir dan sebagainya. Kalau punya yang namanya tadi ya taste of seni, kemudian keterampilan dalam hal berpikir, kemudian imajinasi, kreativitas itu malah justru yang sukses di bidang apapun. Langsung. Jadi seni yang ada di anak-anak ini maksudnya tadi ya apakah memang ternyata ini menjadikan hidupnya kelak? Ya itu bonus kalau dia memang dari sekarang udah dilatih. Tapi kalaupun tidak ini nggak sia-sia gitu karena ini tetap dipakai di semua jenis profesi apapun. I see, baik. Semakin menarik saja kumpul keluarga kita pada kesempatan episode kali ini. Nah untuk itu jangan kemana-mana keluarga Indonesia. Kita masih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan Anti Jo juga hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kekompakan sangat dirasakan tidak hanya oleh kedua orang tua, tapi kepada seluruh keluarga. Baik itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau misalnya kita ingin mengenal lebih dalam lagi keluarga Papa Heri dan Mama Iva, saya ingin tahu deh, apakah ada hal-hal yang selama ini begitu terbuka mereka sampaikan atau ada hal-hal yang belum kita ketahui lebih lanjut. Yuk kita lihat video berikut ini. Anak-anakku, Asyam, Kinan, Arzan, Dipa, dan Aksa, tidak ada orang tua yang menginginkan keluarganya itu tidak bahagia. Begitupun saya, dengan segala daya, segala upaya yang sudah saya lakukan sampai detik ini, itu semata-mata untuk keluarga. Satu yang mau saya sampaikan, yang pertama adalah tidak ada seseorang yang lahir itu langsung sukses. Tidak ada seseorang yang lahir itu langsung bahagia. Semuanya butuh proses. Dan sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Yang kedua, berbuat baiklah sama siapapun. Saat kalian dijahati sama orang, kalian tak perlu membalas dengan kejahatan itu. Tetap semaikan kebaikan buat siapapun. Yang ketiga, jujur. Hanya itu yang bisa ayah wariskan. Maka kalau kalian jujur, insya Allah kalian akan selamat. Yang terakhir, ingat apa yang kita hadapi, apa yang kita peroleh, itu adalah semata-mata hanya karena Allah. Hanya karena Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah sombong, jangan pernah jumawa, dan selalu ingat, Tuhan ingat Allah. Untuk anak-anak bunda, sama anak-anak ayah, bunda berharapnya anak-anak bisa jadi anak yang solihah, itu yang paling utama. Sholat jangan ketinggalan, berbakti sama orang tua, ingat Allah selalu melihat, malaikat mencatat, itu yang selalu bunda katakan sama anak-anak. Kalaupun nanti anak-anak bunda mau jadi seniman, silakan. Mau kerja kantoran, silakan. Pengusaha, silakan. Apapun yang kalian suka. Asal itu halal. Kalian menikmati pekerjaan kalian, menikmati. Tetap soleh sama soleh itu udah paling utama. Mau kerja dimanapun, apapun itu, kalau kalian memegang solih dan kesolehan kalian, pasti akan bisa kalian menempatkan diri dimanapun kalian berada. Pokoknya bunda sayang sama anak-anak.
Ayah. Ayah, makasih ya udah dampingin kakak sampai hari ini. Maaf ya kalau kakak banyak salah. Kakak sayang ayah kok, juga sayang bunda. Sehat-sehat ya ya sama bunda, biar bisa dampingin kakak sampai gede nanti. I love you ayah, I love you bunda. Padahal apa yang disampaikan oleh Aam itu dengan nada ceria, penuh dengan hal yang positif, tapi mendengarnya itu membuat Papa Heri sampai menitikkan air mata. Nah, sebelum saya bertanya apa yang dirasakan oleh Papa Heri, saya ingin mendengar dari Mbak Kinan dulu. Saya udah mendengar Papa Heri, Mama Iva, Aam juga udah bercerita. Harapan apa dan doa apa yang dimiliki oleh Mbak Kinan untuk Bunda dan juga Ayah? Semoga ayah dan bunda selamat dunia akhirat. Amin. Terus sehat-sehat terus. Amin. Udah sih. Papa Heri Ya. memiliki latar belakang kehidupan yang keras. Latar belakang kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Terus tiba-tiba bisa melihat 5 anak memiliki karakter seperti ini. Apa yang ada di benaknya Papa Heri dan apa yang ingin disyukuri untuk saat ini? Saya tidak pernah menyangka, tidak terfikirkan bahwa perjalanan hidup saya kemudian pada di titik ini memiliki keluarga yang luar biasa, anak-anak yang sehat, yang cerdas-cerdas, dan luar biasa. Haru biru ya Bun, di rumah ramai sekali, itu luar biasa. Kalau lagi pada berantem gitu, saya cuma bilang sama istri saya, kita nikmati Bun. Karena nanti saat mereka sudah besar, kita akan berdua. Dan kita akan rindu masa-masa seperti ini. Rumah ini akan kosong. Paling kalau udah memuncak keramaiannya, saya cuma ke istri dan pelukan gitu. Seru ya, dan kita yakin seru ya. Seperti itu, dan saya sangat bersyukur karena memang tidak pernah terfikirkan bahwa saya berawal dari pengamen ya. Saya dulunya sangat perjalanannya sangat ini banget ini, dari mengamen, kemudian saya meniti karir atau bisnisnya itu dengan tertatih-tatih, dan kemudian sampai di sisi ini saya cuma satu, bahwa ini anugerah buat saya. Dan apa yang saya peroleh saat ini itu hanya titipan, dan selayaknya titipan akan kembali ke Tuhan, akan kembali ke Allah. Dan saat kemudian kita diberikan titipan, artinya seberapa besar titipan itu juga akan bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa sekali. Baik, keluarga Indonesia, terima kasih banyak untuk kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih Papa Heri, Mama Iva, Mbak Kinan, Aa, Mama Ade, terima kasih banyak. Salam buat adik-adiknya yang kecil juga. Satu kebersamaan yang luar biasa kita rasakan di Kumpul Keluarga pada episode kali ini, dan semoga memberikan value untuk Anda sekeluarga. Dan untuk itu kita harus mengakhiri dulu perjumpaan kita di Kumpul Keluarga episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di Kumpul Keluarga dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Saya Anya Dunov pamit, sampai jumpa.